kalau kita lihat udah 10 tahun nih program Iya, JKN ini. Kalau kita lihat udah banyak banget inovasi. Iya, banyak. Nah, inovasi apa aja sih Pak yang udah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN, Pak? Iya, gimana Pak? JKN yang jalan-jalan kemana? Mobile. Iya. Teknologi itu tujuannya adalah memberikan kemudahan. Iya, betul. Kehidupannya lebih baik, lebih Iya, cepat, iya, jadi iya. pelayanannya jadi lebih baik. Tapi kalau bicara ini Pak, kan inovasi itu tidak pernah berhenti. Never Iya. stop. Kita tidak pernah berhenti di satu posisi. Kita pasti perkembangan zaman kita mengikuti Iya, Pak. iya. Boleh di-spill nggak sih Pak? Ada nggak sih Pak inovasi-inovasi yang mungkin akan di launching lagi atau mungkin akan dihadirkan lagi oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah atau untuk menjawab tantangan dari masyarakat Pak? Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brasis. Dan saya host Magang Yoma di podcast BPJS Kesehatan. Ide. Apa kabar Bro Sis? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana Bro Yoma, sehat? Alhamdulillah nih, alhamdulillah makin sehat saya, Makin sehat, dan makin sehat. ganteng. Oh, kadang saya yang ganteng. Oh iya kan Anda permanen gantengnya? Iya, udah pemain. Udah kayak spidol. Gantengnya udah pegawai tetap. Oh, pokoknya tetap. Berarti saya ganteng itu masih kontrak ini? Masih kontrak. Iya, siap. Gimana? Sehat nih hari ini? Sehat. Tadi baru pesan makanan. Oh, pesan makanan. Sekarang gampang pesan makanan pakai online aja bisa loh. Emang iya, sekarang mah udah gampang. Sekarang udah gampang zaman, udah cepet gitu. Iya. Pakai handphone, cat, orang datang nganter. Iya benar. Iya, tapi kalau ngomong-ngomong gampang ya, bukan cuma pesan makanan yang gampang sekarang. Oh gitu. Iya. Iya. Berobat juga gampang sekarang. Oh iya. Iya. Urus berobat sekarang gampang. Ih, gampang banget. Makanya Iya. tuh ada campaign tuh BPJS Kesehatan tuh. Heeh. BPJS Kesehatan, urus BPJS bisa dari mana aja, kapan aja. Oh gitu. Iya. Wah, berarti sekarang tuh sambil kita rebahan pun kita bisa ngurus untuk BPJS. Sambil kayang juga bisa, Sambil jangan kayang bahan bisa. kayang juga bisa. No, ambil koprol juga bisa sebenarnya. Memangnya apa aja sih inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan? Itu mah banyak. Mending kita tanya aja langsung tuh Oh, iya, sama benar. pakarnya nih. Ini ahlinya. Ahlinya. Ini kebanggaan kita ini ya. Benar, langsung Oke. Bro Sis. Kita sambut saja langsung Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Bapak Edwin Aristiawan. Wede, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Wede. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oh iya, seger, Bapaknya seger. Bapak tuh segar selalu loh, padahal Segar. jadwalnya padat banget. Padet banget itu. Ini aja habis rapat dulu loh. Iya Pak. Bapak baru habis rapat Pak. Ya, rapatin ini Oh iya. Waduh. khusus dirapatin. Wah, iya benar. Karena mempersiapkan data dan informasi-informasi benar-benar dibutuhkan untuk Betul, publik. betul. Jangan sampai nanti kita ngobrol tahu-tahu publik wah enggak lah kalah gitu. Nah. Iya, jadi ini benar-benar bisa menjawab semua informasi yang simpang siur ya. Simpang siur. Sekarang kita kasih Itu simpang mana? Simpang dekat mana sih? Simpang 5. Simpang 5 ya. Iya, salah ya. Terima kasih banyak Pak sudah hadir pada podcast Simpang kali Siur ini. di Bali kan? Oh, simpang siur. Oh, Oh iya ada ada. simpang siur di Bali. Ada, di mana? Halo Bali. Halo, Bali simpang siur. Iya. Makanya jalan-jalan ke Bali gitu loh. Iya, saya pernah ke Bali. Oh, pernah ya. Pernah. Tapi Simpang siur bukan? Iya, simpang siur. Iya. Jadi Pak, makasih banyak Pak sudah hadir pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol utamanya tentang inovasi BPJS Kesehatan Iya. Pak. Karena kalau kita lihat udah 10 tahun nih program Iya, JKN ini. benar. Kalau kita lihat udah banyak banget inovasi. Iya, banyak. Nah, inovasi apa aja sih Pak yang udah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN Pak? Iya, gimana Pak? Ya, baik, terima kasih ya, Brusis, Mas Yoma, Siapa? atas waktunya. Ini sekaligus saya menyapa semua pemirsa Iya. dan sobat podcast BPJS Kesehatan dimanapun Anda berada. Kesempatan ini saya juga mengapresiasi nih seluruh sobat podcast yang udah pakai mobile JKN. Nah, atau JKN Mobile. Aplikasi apa itu? Itulah salah satu aplikasi yang kita kembangkan untuk menjadi super apps. Oke. Apa itu super apps? Nah, apanya super titik-titik yang bisa dipakai oleh yang lain gitu ya. Oh iya. Oh. Jelas bukan super deal ya Pak ya? Kalau itu 2 miliar. Dapat 2 miliar. Tirai merah bukan ya pada Pak ini. Ya, jadi kita ini badan yang mengelola jaminan kesehatan seluruh penduduk Indonesia, jaminan sosial. Dan kita mengcover seluruh penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 275 juta Oke. posisi sekarang. Sip. Totalnya sekarang 280 juta jiwa. Iya. Dengan posisi bulan Juli kemarin ya di tahun 2024 ini. Jadi hampir kurang lebih 98% penduduk Indonesia dan itu kita mengcover di seluruh wilayah Indonesia. Benar. Nah, di wilayah Indonesia itu kurang lebih ada 17.000 pulau. Dan luasnya adalah 1.904.000 kilometer persegi. Bayangin tuh. Gede banget Wah, itu. Iya, gede banget. Itu lapang bola berapa biji itu Iya. ya? Segini doang bola. Itu kalau- Bapak bisa tahu loh. Iya. Itu kalau diukur pakai meteran kain berapa banyak? Nggak bisa, Habis kan? kainnya. Lebaran haji baru keluar itu Pak. Iya.
berapa kali keliling dunia itu. Betul, ya. Pak. Yang Terus- ukurnya pingsan kayak gitu. Nah, kalau kita nggak punya teknologi IT yang mumpuni, nggak bisa kita dengan sejumlah karyawan seperti ini mengendalikan operasional layanan yang excellent. Benar, benar. Kita nggak bisa memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh peserta kita, Benar. termasuk seluruh stakeholders, Ya. pemangku kepentingan. Caranya, bagaimana kita menghadapi kondisi yang sangat luas itu dan efisien serta efektif adalah kita memperkuat, membangun sistem teknologi informasi yang mumpuni. Iya, Oke. benar. Untuk upayanya adalah bagaimana kita menjaga sistem program jaminan kesehatan nasional ini bisa terus berkesinambungan atau kita biasa bilang sustain. Sustain. Ya, Sustainable. sustainable. Nah, apa saja sih yang kita bisa buat sekarang? Tadi udah saya singgung aplikasi mobile JKN. Mobile JKN. Nah, kalau belum tahu, ayo lihat di Play Store atau iStore, tolong download mobile JKN. Oh, Mobile JKN. Mobile JKN. Kalau orang ini JKN. mobile JKN, no. Betul. Kalau kata dia mobile JKN, no. JKN yang jalan-jalan kemana? Mobile, Mobile. 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 Tapi bukan merek mobile. Wah, bukan. Itu mobil, Pak. Itu mobil. Iya. Baik. Jadi di dalam mobile JKN ini kita nggak perlu harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, jadi yang tadinya dia harus datang ngantri, dia bisa melakukannya melalui gadget atau apapun yang dia punya, handphone gitu ya, supaya atau gawai lah istilah Gawai, kita, ya, gawai ya. itu dari rumah atau di mana aja, Oke. bisa from anywhere. Anywhere. Nah, jadi kita bisa tahu melakukan pelayanan di mana aja tanpa harus ngantri ke kantor BPJS Kesehatan gitu, ataupun ngantri di rumah sakit. Oh. Itu gimana Kan? maksudnya, Pak? Itu gimana maksudnya, Pak? Jadi kalau selama ini kita ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas, kini dokter pertama harus ngantri. Hah? Sekarang kita udah bisa punya nomor antrian. Oke. Jadi kita udah bisa punya kepastian nomor berapa, jam berapa. Tanpa harus datang ke puskesmas atau ke KTP ya, Pak? Betul. Jadi bisa satu hari udah tahu nomor kita berapa. Dengan aplikasi itu, Pak? Aplikasi itu. Nah, jadi nggak perlu harus ngantri di rumah sakit. Kita nggak tahu jam berapa, mulai subuh, sebelum subuh. Nah, sekarang kita bisa lebih cepat, lebih efektif dan punya kepastian. Oke. Iya. Nah, itu Lebih namanya- cepat, lebih efektif dan punya kepastian. Nah, Iya. kemudian kalau pendaftaran perubahan data, sekarang kita mau rubah data anak, data keluarga, data nomor telepon, nggak usah datang repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan. Wow. Udah bisa pakai aplikasi, Pak? Bisa pakai aplikasi mobile JKN. Oke, Di oke. mobile JKN semuanya ada. Iya, 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 iya. Iya. Di sana biasanya cuman yang nggak ada adalah kamar mandi, kulkas. Oh, nggak ada ya, ya. Katanya bisa Biasanya. cek status juga, Pak ya? Iya. Tapi nggak bisa cek kodam ya, Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Kodamnya nunggak. Kodam itu. Oke, iya, 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 iya. Biasanya kalau yang lain kan sediain ada kamar mandi dalam. Oh, bukan. Oh, iya. Emang ada ya? Itu kayak cek kontrakan. Iya, Pak. cek kontrakan, iya, 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 iya. Iya, iya, Ada yang iya. kamar mandi di dalam, tapi kasurnya di luar. Dilakukan lagi kamar mandi dalam, biasanya di luar. Gimana ceritanya? Gitu ya. Baik, Iya, iya. baik. Jadi yang kedua di sana juga kita bisa selain antrian di FKTP, Hah? ada antrian di rumah sakit. Oke. Fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut. Oh, FKTL ya, Pak ya? RTL itu ada rumah sakit tipe C, tipe B, tipe D. gitu ada. Jadi artinya selama ini masyarakat selalu melihat bahwa peserta BPJS itu selalu ngantri. Ya, ya, itu yang ada di framing masyarakat itu, Pak ya? Antrinya tuh sampai nitip Iya. sendal. Sampai nitip sendal, iya. Setelah itu jaket, tas, Iya. helm. Iya. Begitu datang sendalnya hilang. Udah hilang ya. Sendalnya hilang. 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 Nggak pakai apa-apa. Iya, 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 iya. Masuk antriannya hilang juga. Aduh kasihan Udah banget. sendalnya hilang, antriannya juga hilang ya, Pak? Iya. Yang Iya. kedua, karena terlalu lama ngantri, Ya. yang awalnya dia sakitnya hanya masuk angin, Iya. pulang dapat bonus. Karena Masuk dapat apa? Masuk apa? yakinnya apa? Masuk akabri. Bukan, yakinnya dia bukannya masuk itu, karena dia yakinnya jadi tambah bonus darah tinggi. Oh. Kenapa darah tinggi? Nunggunya 8 jam. Iya, kelamaan ya, Pak ya. Lama ini jadi emosional. Betul, Timbullah betul, hubungan betul. emosional. Iya, iya, Hubungan iya. emosional itu bukan karena kita punya hubungan emosional. Oh, iya, iya, iya. Itu jadi emosi. Oh iya, iya, iya. Emosi ya, Pak ya? Emosi. Iya, iya. Kan kalau bukan emosional itu kan hubungan kedekatan ya. Iya. Kalau ini emosi. Emosi. Datang-datang langsung marah ya. Iya. Makanya sekarang karena orang kita ini kan sibuk, Ya, benar. ya. Jadi sebelum dia berangkat ke rumah sakit,
dia harus punya nomor dulu. Ya. Ya, jadi nggak Nomor perlu antriannya ya, Pak? antriannya nomor berapa, jam berapa dia tahu. Siap. Iya, jadi misalnya nomor 9 datangnya kurang lebih jam 8.30. Ada estimasi waktu Ada. datangnya. Jadi sebelum estimasi waktu itu dia masih bisa kegiatan lain. Bisa, Bisa, benar. Oke. Betul kan? Kalau ibu-ibu biasanya kalau pagi ke pasar dulu, masak dulu. Ya. antar anak sekolah. Ya. Betul, Pak. Daripada lama-lama di sana, mending nonton drakor. Drama dulu ya, Pak ya. Betul. Iya, 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 benar. Tapi bisa bikin emosi kalau idolanya kalah. Iya. Kayaknya dimatiin TV-nya. Iya. Matiin TV-nya. Kayaknya bonus darah tinggi kan. Emosional Kembali lagi bonus saudara tinggi. Emosi lagi. Emosional lagi nih. Emosional lagi. Hipertensi itu salah satu penyebabnya adalah antrian. Oh, Jadi ini fakta ya. Ini fakta, ini fakta. Ini fakta ya, Pak. Dokter pun baru tahu. Iya. Ternyata Iya. tinggi itu gak kena antrian. Iya, jadi bukan karena banyak makan garam gitu ya. bukan hanya garam, bukan hanya karena masalah keturunan, Iya. tapi antrian yang lama Baik, menyebabkan itu makanya penyakit paling utama. hipertensi. Oh, Iya. Kalau iya. aja coba aja. Iya, kebayang sih Pak, betul sih. Ya. Ya, Oke, ya, ya. baik. Berikutnya kita juga di dalam antrian itu kita bisa tahu pada saat kita mau datang ke rumah sakit kurang lebih 1 kilometer dari rumah sakit, Iya. kita bisa confirm check in. Oh, check in. Untuk memastikan Confirm kalau kita udah datang. Betul. Oke. Kalau kita nggak check in kan bisa dipakai orang lain. Oke. Oh, berarti harus check in dulu ya, Pak ya. Iya. Walaupun udah di booking, tapi jangan lupa check in. Iya. Sama kayak di hotel, udah Iya, booking, betul, jangan lupa check in. betul. Tiba-tiba masuk kamar kan, loh, Bapak Iya. siapa? Iya. Kalau belum check in. Bener. Oh. Jadi kita ambil dulu nomor antrian, abis itu ketika sudah dekat, kita bisa check in. Iya. Confirm. Ya, confirm. Jadi yang kedua, kalau mau naik pesawat pun sama kan? Iya, Iya. boarding dulu dong. Sebelum boarding kan check in dulu. Check in, betul. Kalau datang langsung boarding marah. Iya, nggak bisa. Gitu Iya. kan? Ya. Kemudian kalau si peserta atau pasien lupa misalnya datang ke tempat rumah sakitnya, di situ oh iya saya belum check in nih. Di situ ada yang namanya QR code. Check in aja di situ. Oh, bisa check in di tempat. Di tempat. Bahkan kalaupun lupa udah ada solusinya. Solusinya, loh. iya, iya, Ya, iya. jadi di dalam rumah sakit itu kita siapin kemudahan lah. Oke. Bagaimana yang tadinya sulit, nggak pasti menjadi lebih pasti. Gitu. Dan yang bagi rumah sakit ini seneng nih. Kenapa? Rumah sakit nggak perlu menyediakan tempat duduk yang banyak. Oh iya dong. Iya. Anda bisa ngambil di rumah aja. Iya, betul. Datang jadi seperti air mengalir tuh. Datang, Langsung. dilayanin pulang. Pulang. Maksimum paling 2 jam setengah. Iya. Mengurai antrian ya, Pak ya. Murah antrian, betul. Jadi lebih efektif dan Betul. efisien. Jadi seperti kayak kita makanan cepat saji drive thru. Iya, Dia langsung cepet Iya, kan, iya, iya, kemudian ATM. Oh, Nah, betul, kan sekarang betul. drive thru mengalir. Iya. Betul. Kan nggak pernah ada ceritanya drive thru ngantri. Iya. Nggak ada, Pak. Kecuali kalau mobil depannya mogok ya. Baru ngantri, Ngantri, ya. Sediain kursi. Iya, bukan KTM langsung ke bengkel ya. Iya. Iya. Betul. Betul kan? Seperti Betul. itu. Nah, Betul, Pak. ini yang kita harapkan. Kemudian juga rumah sakit nggak perlu menyediakan tempat parkir yang terbanyak. Iya, karena sudah Itu dipasang. suatu biaya yang nggak efektif dan menurut saya Iya. itu bad cost. Jadi biaya yang terlalu. Nah sebenarnya rumah sakit nggak perlu siapin itu. Iya. Iya. Karena kalau semakin datangnya cepat, ngalir dia makin banyak dilayani. Iya. makin Betul. cepat. Dan si pasien happy, si rumah sakit juga happy, Iya. dokternya juga happy. Betul. Iya. Kenapa? Win-win solution. Win-win solution. Iya. Tapi berarti Iya. yang disampaikan oleh Bapak ini adalah BPJS Kesehatan mencoba menghadirkan sebuah inovasi yang mana menjawab pertanyaan ataupun masukan masyarakat. Masyarakat ingin ngurus BPJS itu mudah, ngurus BPJS itu cepat, bisa dari mana aja, kapan aja. Nih aplikasi Duar, Ya. Mobile JKN, silakan gunakan kapan aja, dari mana aja. Betul. Oke, tapi selain Mobile JKN apa aja nih Pak? Banyak. Jadi di sana juga selain mobile JKN, di dalam mobile Mobile JKN JKN, itu, hah? itu di dalamnya bukan hanya antrian. Antrian online tadi, Antrian online, perubahan rumah data. sakit, tapi juga perubahan data. Kemudian rehab. Rehab, ini apa Pak? Rehab. Ya, Rumah ini rehab. adalah Rumah, rehab. bukan ya Pak? Iya. Dia Benar tadi merehab. toilet lagi Pak? Betul. Rehab yang di dalam. Dia merehab utang. Oh, merehab utang. Benar, Iya, benar. benar. Yang tadinya tunggakan iuran, Hah? sekarang dia bisa mencicil. Oke. Mengangsur. Oke. Mengangsur. Jadi ibu apa? Tunggakan pun bisa dicicil sekarang. Ada solusi lagi jadinya. Ada solusi. Jadi Dengan aplikasi aja Pak. aplikasi aja. Jadi kalau dia punya tunggakan misalnya 6 bulan, setahun, dia bisa menggunakan Oke. rehab. Nggak perlu kantor Nggak BPJS perlu. loh. Siap. Luar biasa. Yang penting bayarnya. Iya. Benar. Itu. Terus ada satu nih Pak, saya pernah dengar katanya itu namanya iCare. Iya Pak. Ya. Apa? Saya Apa peduli. itu, Pak? iCare, Pak? iCare. iCare itu adalah informasi pencarian medical record
elektronik. Ya. Jadi kalau disingkat iCare itu informasi pencarian rekam medis. Rekam medis. medis. Jadi melalui fitur iCare itu ada apa Pak di sana Pak? Ya, jadi di dalam iCare itu ada summary medical record untuk seluruh peserta, terutama yang kita ambil bukan seluruh medical recordnya, tapi summary-nya saja. Ya, seperti apa itu Pak contohnya? Contohnya misalnya pemberian obat, Oh. riwayat alergi obat, obat. gitu ya. Penting banget tuh. Betul, riwayat pengobatan dia di rumah sakit sebelumnya. Sehingga kalau orang misalnya peserta itu sedang roaming, nah roaming itu artinya nggak sedang di dalam domisili kota, Iya, lagi keluar kota lah, Pak, gitu. itu nggak perlu bawa segebok begini. Iya. Oh iya. Nggak usah. Sudah dibawa ke ini ternyata nggak bisa kebaca. Tato salah bawa tato, boy skripsi. Malah bimbingan. Iya. Jadi cukup bawa handphone aja, di situ sudah ada riwayat medisnya ya Pak ya. Iya. Nanti sehingga si dokter bisa cepat menegakkan diagnosisnya. Oh, berarti untuk mempermudah juga ya Pak. Jadi nggak perlu lagi baca-baca rekam medis, Ya. cukup pakai aplikasi dan fiturnya si iCare tadi. Ya. Itu bisa langsung dibaca riwayatnya apakah obat-obatan dan diagnosanya sebelumnya, Betul. tindakan apa yang diberikan. Ya. Oke, Betul. jadi mempermudah sekali ya. Betul, Pak tadi kan ada bilangkan bahwa itu tuh alergi aja bisa ketahuan. Jadi Iya. bisa seandainya orang alergi obat tertentu, dokter tuh udah tahu. Dokter bisa tahu nih, jadi nggak bakal kasih obat ini gitu. Oke. Hebat. Berarti di aplikasi Mobile JKN ini ada antrian online, perubahan data, ada iCare, riwayat, ada rehab juga. rehab. Berarti bisa dibilang ini super apps dong Pak. Memang ini nanti kita akan berikan kemudahan kepada seluruh peserta kita. Dia bisa menyelesaikan semua persoalan dengan BPJS, urusan administrasi, urusan Oke. antrian, termasuk kesehatan dirinya bisa dilihat di situ. Itu yang namanya aplikasi disebut dengan Bugar. Oh, Bugar. Fit, Bugar. 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 Bugar itu selalu fit. Iya. Jadi BPJS Kesehatan di aplikasi ini bukan hanya untuk mereka yang sakit, Oke. pasien yang sakit, Oke. pasien yang sedang Iya. dirawat, enggak. Tapi kita menjaga agar jangan sampai masyarakat atau peserta menjadi sakit. Benar, pasti siapa yang mau sakit? Betul, Ya. betul. Anda mau sakit? Enggak dong. Nggak mau dong. Jadi nggak Ya. cuma pengobatannya, pencegahannya pun Pencegahan, Betul. preventif. Ya. menjaga supaya orang sehat tetap sehat ya Pak ya. Iya. Nah, karena sekarang ini udah banyak yang menggunakan smartwatch. Oh ya. Yes, ya. Seperti saya Pak. Iya. Temen tuh nyala nggak? Iya. tuh? Oh, nyala. Nyala. Biar kelihatan keren doang Pak. Tato di sini nggak hidup ya. Nggak ada ini. Pakai smartwatch yang dilihat cuma jam doang. Jam Nah, doang. Iya. Di situ ada respiratory rate Oh, kita, respiratory. tekanan darah Iya, kita, iya. detak Oke, jantung oke, kita. oke, Itu oke. akan kita masukin ke dalam aplikasi itu. Wah. Berbagai macam merek, banyak macam platform kan. Iya, iya, iya. Saya nggak sebutin merek karena saya bukan endorser. Ya. Wah, iya Betul, benar. Ya. Betul, Jadi, betul, jadi betul. di situ nanti bisa melihat hari ini kita udah jalan Berapa langkah? kemudian berapa jumlah tekanan darah kita seperti Oh, apa. iya. Kemudian detak jantung. Detak jantung. Wah, keren sih. Oh iya. Apalagi kalau ketemu atasan ternyata detak- Wah, langsung Langsung Pak. langsung gini Pak ya. Ini begitu semua cepat ya. Terlalu dekat. Ya, gitu. Tato bukan itu, Tato memang karena lapar ya. Cuma kan umurnya satu. Belum dua ya. Belum dua. Dan akhir bulan kok tambah ketatnya Oh. tagihan belum dibayar. Oh, iya. Tagihan makin tinggi ya Pak ya. Iya. Seperti pengalaman saya. Oh, iya. Ini kalau ini getar mulu Pak dia. Enggak tahu akhir bulan awal bulan getar mulu Pak dia. Iya. Ngalah-ngalahin handphone ya. Iya, Iya, Benar, ternyata enggak. Nah, itulah yang kita harapkan dan ada screening. Oke, Oke. screening itu apa Nah, Pak? Screening itu kita bisa melihat potensi apakah dia punya riwayat genetik terkait dengan penyakit-penyakit yang katastrofik. Oke. Oke. Misalnya diabetes mellitus, kemudian yang kedua hipertensi, kemudian gagal ginjal, Ya. jantung dan sebagainya. Siap. Jadi dari screening itu bisa lihat, kita harus hati-hati Ya. dan supaya kita juga menjaga pola hidup, pola Siap. makan dan pola aktivitas kita. Wah. Berarti Apa? dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mobile JKN ini tidak hanya untuk orang yang sakit atau yang membutuhkan, tapi untuk orang yang lagi sehat pun juga dapat menggunakannya. Seperti fitur Bugar tadi, Betul. kemudian screening tadi untuk mengetahui walaupun kita sehat-sehat belum tentu kita nih bebas dari risiko penyakit. Nah, Ya. melalui screening tadi lah kita bisa tahu nih kita tuh terdeteksi ada risiko apa sih. Betul. Melalui pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Karena Ya. saya udah isi Udah Pak, isi, udah isi. ya, bisa. Apakah Anda merasa pusing? Apakah Anda merasa Ya. ini? Ya. Terkeluar tuh Pak Hasilnya analisanya, apa? hasilnya risiko Anda rendah ini gitu. iya. Ternyata Anda merasa galau. Masa galau, tahu-tahu pas ditarik, oh ya baru putus ya. Jangan curhat Pak. Enggak. Ya, siap.
Iya, tadi kan lebih banyak dari sisi Pelkes nih Pak. Iya. Kalau dari sisi administrasi Pak, selain Iya. Mobile JKN tadi apa lagi Pak? Selain inovasi mobile JKN itu apa lagi Pak? Banyak. Jadi kalau kita administrasi selain Mobile JKN, itu ada yang namanya BPJS Kesehatan Care Center. Oke. Kita juga bridging. Jadi bridging sistemnya BPJS Care Center itu dengan partner kita bridgingkan dengan sistem kita. Oke. Karena di situ akan kelihatan data kepesertaan kita. Oh. Melalui call center itu Pak? Care Center. Center, Jadi ya, kalau ya. Care Center 165 ini akan melihat data-data, terutama data tapi yang kita lindungi dengan data pribadi. Benar. Itu ada perlindungan ya Pak ya di situ. Tetap, meskipun kita bridgingkan, kita integrasikan, tetap kita menggunakan protokol perlindungan data pribadi. Oh, iya. Gitu. Yang kedua itu ada voice interaktif JKN atau VIKA. Vika. Iya. Ya, semacam chatbot tapi menggunakan voice. Voice, Oh, benar. Sama voice, kita melakukan iya, itu. iya. Kemudian ada Pandawa. Pandawa ini itu adalah pelayanan administrasi melalui WA. Oh, jadi WhatsApp. tidak hanya tadi call center pakai telepon. Ya. Kalau ini pakai WA. Pakai WA. Dan itu kita punya bridgingnya. Oh, bridging juga. Kenapa? Karena setiap permintaan di WA itu adalah permintaan tentang administrasi. Benar. Betul, Tentu. betul. Pindah alamat, nambah anggota keluarga, betul, nambah Pak. nomor telepon, macam-macam. Dan itu kalau nggak punya integrasi, setiap operator nanti akan ngetik satu persatu. Iya. Dan itu lama kan? Lama sekali itu, Tentunya kita juga harus melakukan bridging dengan data kita. Oke, gitu untuk mempercepatnya ya. Ya, Betul. benar. Dan satu lagi kita punya website BPJS Kesehatan. Nah, Ya, Website BPJS Kesehatan ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi, Iya. sebagai komunikasi dengan para masyarakat baik Benar. itu yang sudah peserta maupun yang Yang belum. belum. Oke. Misalnya, Website juga. gimana sih kita mau jadi peserta BPJS Kesehatan? Nah, Ada informasinya lengkap di sana Pak ya. Betul. Oke. di website juga bisa screening juga loh. Bisa. Website Berarti juga. dapat disampaikan bahwa BPJS Kesehatan saat ini telah berhasil menjawab tantangan dan harapan masyarakat Iya. agar pengurusan BPJS Kesehatan itu maupun di kantor cabang ataupun mau di Fakultas Kesehatan Betul. bisa lebih mudah, lebih Betul. cepat. Ini nih, ada Mobile JKN, ada Pandawa, ada Care Center, ada Vika, ada website, apalagi? Iya. Udah mudah, tinggal pakai aja. Tinggal pakai, Nah, tinggal mau menggunakan aja. Iya, tapi pertanyaannya satu Pak. Iya. Dari segala macam ini banyak Pak. Yang paling banyak digunakan apa Pak ini? Ya, Yang paling banyak digunakan Mobile JKN. Oh, tentu. tentu. Kenapa Pak? Tapi kenapa Pak? Ya. Satu, sekarang jumlah pengguna gadget HP di Indonesia itu hampir kurang lebih 350 juta. Wah, Melebihi jumlah penduduk. iya, Iya. berarti satu penduduk bisa lebih dari satu gadget. Sekarang mungkin Bisa. sekitar 400. Wah, 400 juta Pak. Ya, 450 juta. Karena Dengan ada satu orang bisa lebih dari 2 gadget. Benar. 280 juta, 281 juta jiwa, mungkin sekarang 400 jutaan lebih. Wah, Satu orang hampir bisa hampir satu orang tuh hampir 2 handphone ya Pak ya. Iya. jiwa. Oke. Gitu. Mungkin lebih sekarang, mungkin sekitar 500 ribu. Iya. Karena ada yang satu beli lagi jadi 5. Iya. Iya, betul. Nah, juga belum seperti itu. Nah, Iya. satu yang penting lagi di dalam aplikasi Mobile JKN itu kita bisa tahu riwayat pembayaran kita. Nah, Oh, iya riwayat dong. pembayaran. Riwayat pembayaran. Oke. Pembayaran itu kita bayar lewat apa aja. Selama ini kan Oke. ada auto debit, ada juga Iya, yang iya. bayar manual. Iya. Oke. Secara menggunakan aplikasi e-commerce. Oke. Jadi Fintech. bisa tahu di situ. Bisa, Oke, oke. bisa tahu di situ riwayat pembayaran. Makin lengkap ya. Iya, jadi ke Ditek ya Pak ya. Kita udah bayar tanggal berapa dan melalui apa ya Pak ya? Iya. Betul. Oke. Dan di situ di Mobile JKN itu ada aplikasi yang membuat bahwa misalnya nih, misalnya sedang kita kembangkan nih, ada pasien yang sakit diabetes, sakit gagal ginjal. Nanti Iya. ada dikirimin, kita menggunakan artificial intelligence bahwa mereka akan dikirimin berita-berita bagaimana hidup sehat, diet yang bagus untuk diabetes. Benar. Diet yang bagus untuk hipertensi. Jadi sesuai dengan siapa usernya itu dan kita lihat riwayat. Wah, Ya, jadi jadi fitur- based on karakteristik dan si usernya Pak ya. Betul. dan pakai AI loh, AI. hebat banget loh. Wah. Jadi benar-benar tanggap teknologi itu luar biasa. Ya, BPJS berarti Kesehatan. memang BPJS mengikuti perkembangan zaman saat ini. Lagi rame AI, langsung digunakan pakai untuk luar memperbaiki gitu. kesehatan. Karena Iya, kan iya, iya. teknologi itu tujuannya adalah memberikan kemudahan. Iya, betul. Kehidupannya lebih baik, lebih Iya, cepat, iya, jadi iya. pelayanannya jadi lebih baik. Kemudian satu lagi nih, biasanya kadang-kadang kita juga lupa, kartu BPJS saya nggak ada. Nah, sering tuh Pak. Betul. Biasa kan di dompet, tapi Nah, kelupaan atau betul, gimana gitu Pak. iya. Mau berobat nih Pak. Betul. Iya. Terus gimana tuh Pak? Iya. Itu di mobil JKN sudah ada. Oh, Nah, jadi ada namanya kartunya, Pak? kartu BPJS atau KIS digital. Oke, kartu Kartu digital. Iya. Nah, kalau KIS itu kan kelas 3, tapi sekarang ini semua kelas. Jadi Oh, iya. kartu kita sekarang dalam bentuk digital. Dalam bentuk Oh, Jadi nggak Oke, usah oke. khawatir,
ada kartu digital di situ. Kalau lupa lagi atau mungkin pakai NIK, Iya. KTP. Oke. KTP ya Pak ya? Yes, ya. Nah, bayangin daftar berobat, mau berobat, kalau kartunya ketinggalan bisa pakai mobile JKN atau Iya. KIS digital. Kalaupun juga lupa nih kartunya atau handphonenya, bisa pakai KTP aja. Beres. Gampang banget dong berobat sekarang. Dari hulu ke hilir itu benar-benar dipikirin ya. Iya, benar. Iya. Kemudian Pak, itu bagaimana Pak? Selain aplikasi tadi Pak, itu untuk, tapi kan untuk peserta ya Pak ya. Tapi untuk fasilitas kesehatannya gimana Pak? Ya, kalau fasilitas Bridging-nya, kesehatan itu di sana itu kita punya antrian online. Oh. Oke, benar. Bridging antrian online. Jadi kalau di sana ada antrian online di FKTP tingkat fasilitas Ya. kesehatan tingkat pertama, Hah? satu lagi fasilitas kesehatan di rawat tingkat lanjut. Oke. Ya, Ya. kita punya bridging. Yang kedua ada juga yang disebut dengan Viclaim. Viclaim. Viclaim itu kita memberikan akses ke rumah sakit ataupun vaskes Hah? tingkat lanjut itu untuk mengirimkan klaim secara Klaim. digital. Oke. Oh, berarti klaim sekarang nggak pakai berkas Pak? Iya, nggak pakai. By aplikasi aja. Aplikasi Iya, namanya iya. Viclaim. Oke, makanya sekarang tidak dibutuhkan tuh fotokopi kalau buat daftar berobat pakai BPJS. Iya. Karena pun klaimnya pun nggak butuh dokumen juga ya Pak ya. Betul. Cukup pakai aplikasi aja. Aplikasi aja. Wah, Yang Cek namanya itu secara Viclaim. digital loh. Keren Iya, banget ya. dan kita juga memberikan bridging untuk sistem yang ada di rumah sakit. Karena di sana sistem rumah sakit atau SIM rumah sakit, Hah? sistem informasi manajemen rumah sakit itu bermacam-macam. Jadi kita iya. berikan bridging atau interkoneksi. Oh. Nah, jadi kita mengakomodir, tapi tetap kita perkuat dengan sistem security. Security Nah, kita kan terbatas. tahu sekarang ini kita harus berhati-hati. Iya, Iya, benar. Banyak banget hacker-hacker siapa ya? Betul, semakin kita berkoneksi dengan rumah sakit atau ekstraksi Semakin rentan lah, Pak, ya. Semakin rentan. Semakin Jadi kita rentan. harus Saya jaga. ngebayangin itu, Iya. setiap rumah sakit punya sistem sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya. Dan ini disambungin semua, ini berapa banyak gitu yang disambungin Betul. ya? Makanya kita punya sistem yang bisa mengakomodir sistem informasi manajemen rumah sakit yang tetap Oke. kita lakukan hardening atau penguatan untuk pencegahan terhadap serangan-serangan Oke. cyber. Oke. Berarti tidak hanya menciptakan inovasi untuk peserta, tapi juga menciptakan inovasi untuk mempermudah vaskes. Iya. Seperti antrian online, seperti klaim tadi. Iya. Tapi kan BPJS ini juga ada jenis kepesertaannya untuk perusahaan nih Pak, Iya. untuk Iya. pegawai swasta ataupun PNS tuh BUMN. Nah itu ada nggak Pak inovasi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan itu Pak? Apakah ada aplikasi juga diciptakan atau Iya, apa gitu? untuk Pak? pendaftarannya Pak. Jadi kalau tadi kan personal. Benar. Ya, dari BPJS ke peserta yang Benar. sifatnya perorangan. Benar. Nah, kita juga menciptakan aplikasi yang sifatnya untuk ke perusahaan atau Perusahaan. korporasi. Ah. Namanya Edabu. Edabu. Ya, Edabu. Dabu, apa namanya? Edabu Pak. Edabu. Itu bukan sambal dabu dong. Iya, Oh, bukan. Kita sama dabu-dabu Pak. Oke, ini udah lapar ini Pak. Udah lapar, Ini Pak. udah lapar ini Pak. Udah lapar ini kayaknya. Ya, udah mulai disorientasi. Udah oleh Pak ya, udah oleh. Jadi Edabu itu elektronik data badan usaha. Oh, Elektronik Oke. data badan usaha. Iya, iya, iya. Jadi Pak, Bisa. melalui aplikasi itu? Sekarang mereka nggak perlu kirim berkas satu-satu, Oh. tapi mereka antara perusahaan itu bisa kirim data kepesertaannya, pegawainya melalui sistem itu. Oh, jadi mereka bisa mengakses dan mengatur sendiri kepesertaan program JKN perusahaan mereka, Betul. karyawan mereka sendiri tanpa Iya. harus repot-repot ke kantor BPJS. BPJS tinggal memverifikasi aja. Oh, verifikasi dan Nah, kita. di bagian kepesertaan akan memverifikasi benar nggak jumlah pegawainya ini yang didaftarkan. Oke, sekian. oke, oke. Jumlah gajinya kita bisa lihat kan dari gajinya berapa pembayaran. Iya. Oh iya. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oh iya. Iya. Tapi spiritnya kuat di sini karena dengan kata lain si HRD yang pastinya sibuk kan, nggak harus bolak-balik ke kantor PJS. Benar. Cuman sekedar misalnya pegawainya mau pindah vaskes nggak harus dia Iya. harus ke balik BPJS. Iya. Bisa pakai aplikasi Edabu. Dan saya yakin ini Pak, teman-teman HRD atau pimpinan perusahaan yang saat ini sudah menggunakan aplikasi Edabu, saya yakin pasti sangat terbantu sekali dong. Iya. Karena pengurusan kepesertaan BPJS karyawannya udah bisa manual sendiri. Bukan manual sih, maksudnya bisa sendiri nih, Iya. tanpa harus ke BPJS Kesehatan. Betul. Oh, Jadi keren banget sekarang ya. ada juga yang namanya Edapen. Apa itu Edapen? Edapen? Elektronik data pegawai negeri. Oh, Jadi kan ada oke. PPU peserta Iya, benar. badan usaha. Iya. Ada juga peserta PPN. apa yang pegawai Pegawai negeri. Oke, kita siapkan. Jadi mereka nggak perlu datang bawa segebok. Iya, benar. Satu persatu. SK segala macam ya Pak ya. Mereka tinggal menambahkan, misalnya ada penambahan anggota keluarga, tinggal ditambah.
Oh berarti coba bukan untuk perusahaan swasta, tapi untuk PNS pun Iya, juga, pegawai negeri iya. pun juga disediakan aplikasinya. ASN, sebut ASN. ASN ya Pak ya? Aparatur sipil negara. Oh, EDAPEN. elektronik data pegawai negeri. Oke. Tapi tentunya Pak, dengan semua inovasi yang telah diciptakan baik kepada peserta, vaskes, baik ke perusahaan, baik swasta maupun ASN, itu gimana sih Pak BPJS Kesehatan bisa memastikan bahwa user ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal Pak? Iya. Apakah dari BPJS sendiri sebagai pengembang aplikasi maupun sebagai pengguna masyarakat sebagai penggunanya Pak? Itu gimana BPJS memastikan? Supaya masyarakat itu bisa memahaminya dengan mudah. Gitu. Iya Pak. Jadi gini, IT, Direktorat IT atau Direktorat Teknologi dan Informasi tidak hanya membuat aplikasi dan mengembangkan aplikasi Benar. saja, tapi kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Oke. Baik, yang kedua juga berkolaborasi dengan unit kerja terkait, baik di internal maupun di eksternal. Jadi yang di internal itu mesti dengan komsi, komunikasi publik untuk melakukan publikasi berbagai hal, misalnya melalui medsos, di situ ada TikTok, Instagram, macam-macam. Jadi lebih kepada bagaimana kita istilahnya memperkaya wawasan dan memberikan peningkatkan literasi data. Karena memang literasi digital kita masih rendah. Kita terus berusaha menggunakan pemahaman-pemahaman itu dengan cara yang mudah. Ya. Yang kedua juga kita berkolaborasi dengan unit kerja terkait dan juga kantor wilayah, kantor cabang BPJS. Nah, di sana kita akan mengajak seluruh peserta di komunitas, misalnya RT, RW, lurah, camat, kemudian kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur. Ayo kita terus kelurahan bahwa ayo kita pakai mobile JKN. Karena ini adalah your health in your hand. Bantuanmu ada di tanganmu. Iyalah. Kesehatan ada di tanganmu. Iya. Mau apa aja, karena memang di cover oleh BPJS adalah di mobile JKN. Jadi itu tagline. Yang kedua kita juga mengajak fasilitas kesehatan. Mereka yang berobat itu baik yang ke FKTP ataupun ke FKRTL, mereka kita ajak, ayo bareng-bareng mereka download, install. Jadi Anda nggak perlu lagi ngantri, Anda nggak perlu lagi harus jam 6 pagi, jam 5 pagi di sini. Anda pasti datang tepat pada waktunya. Ngajarin mereka datang menghargai waktu dong. Nah, jadi nggak perlu datang yang sebelum waktunya, misalnya harus dilayani jam 9, ternyata jam 4 pagi mereka udah datang. Ngapain? Iya, ngapain ya Pak ya? Mandi aja juga belum. Jadi bisa digunakan untuk hal yang lain. Itu. Jadi yang kedua, kita selain itu juga mengajak komunitas. Komunitas. Jadi dirangkul juga. Iya, kan di dalam tim kita itu ada yang punya media sosial berupa Telegram, punya WhatsApp, Nah itu bisa kita rangkul mereka broadcast tadi. Konten-konten yang dibuat oleh tim komunikasi kita bisa broadcastkan. Bisa terus. Jadi semakin banyak literasi digital semakin mudah, sehingga nanti dokter pun senang. Oh besok pasien saya yang datang 100, saya bisa datang. Dokter pun happy. Betul. Nah yang unik itu yang literasi ini loh, literasi masyarakat ini. Dengar katanya juga BPJS Kesehatan IT-nya ada mengadakan semacam perlombaan gitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi BPJS Kesehatan juga mengadakan yang namanya Hackathon. Hackathon. Health kan sehat ya. Hackathon ini apa nih? Hackathon itu sebenarnya bahasa gaulnya dari hackathon. Kalau hackathon Hackathon itu singkatan hacker marathon. Hacker yang bagus ya. Hacker itu kalau tadi istilahnya hacking itu ngulik. Jadi maraton bagaimana kita sambil lari jogging itu enggak. Itu hari maraton beda. Maraton itu kira nge-hack sambil maraton gitu. Bukan maraton. Itu begini. Jadi kita itu punya forum untuk memberikan memfasilitasi para praktisi IT yang selama ini kan mereka nggak punya kesempatan untuk menunjukkan menampilkan kemampuannya. Daripada mereka nanti menampilkan kemampuannya dalam saluran yang salah, kita berikan namanya hackathon. Jadi mereka para praktisi, para akademisi,
para penggiat TI itu TI. bisa kita adu di situ, berikan kompetisi dalam konteks sistem inovasi, kemudian penetration test, Oke. kemudian juga data management. Iya. Jadi buat orang-orang yang suka ngulik, ngulik IT ini, diwadahi ya Pak ya, daripada dia untuk hal-hal yang nggak benar, udah jadi kita wadahi, kita fasilitasi Betul. dengan hackathon ini. Betul. Berarti ini juga salah satu BPJS Kesehatan mencoba untuk transparan dan coba untuk terbuka dengan segala masukan dari eksternal. Nih kita ada program JKN, ada nggak masukan agar program JKN ini lebih mudah dirasakan oleh manfaatnya melalui lomba hackathon ini. Selain juga BPJS Kesehatan juga telah punya nih aplikasi ini. Bisa nggak aplikasi ini kita bikin lebih sempurna lagi? Ada ide nggak gitu? Betul. Oke. Jadi ini juga mengakomodasi seluruh ide-ide masukan dari masyarakat. Termasuk juga para penggiat IT ini, mana yang kita bisa lakukan penyempurnaan. Iya, benar. Keren banget. Terutama untuk peningkatan pelayanan. Benar. Mana ada di rumah sakit, masuk kepesertaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah collaboration. Jadi collaboration itu bukan hanya dengan Vaskes, dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah pusat, institusi dan sebagainya, tapi juga dengan para penggiat IT nih. Iya, benar-benar. Ini kan akan memperkuat ekosistem digital yang kita buat. Iya. Jadi kita membangun ekosistem digital JKN. Benar. Itu dengan merangkul mereka, memberikan wadah, ayo kita sama-sama tolong jalurkan kemampuanmu, kita wadahi dan berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Iya. Jadi kalau ada yang bilang BPJS bisa dikasih masukan, kasih ini wadahnya, ini caranya gitu. Bahkan para pegiat IT yang menemukan celah-celah tuh bisa langsung Bisa. bergabung di kesehatan. Dan kita akhirnya bangun bersama-sama untuk memperbaiki celah itu. Dan seperti Bapak kata tadi, kolaborasi. Karena Bapak selalu bilang, together we are faster, stronger, and better. Itu kolaborasi, together kita. Jangan lupa dari mana itu? Itu bahasa lainnya dengan gotong royong. Semua tertolong, benar. Itu adalah kolaborasi. Iya. Sering tuh. Benar. Ini dengan gotong royong semua tertolong. Ini kenapa sering lupa? Kan ditaruh di kanan jadi bacanya susah. Itu susah ya Pak ya? Betul, Pak. Paling punya teman, pinjam dulu tangannya gitu. Sini dulu. Pinjam bahunya gitu. Ini kan yang disebut dengan collaboration. Iya. Gitu. Nah ya, tadi kan saya sampaikan bahwa BPJS itu nggak bisa sendiri. Benar. Makanya selalu bilang dengan gotong royong Semua semua tertolong. tertolong. Kita mencoba merangkul semua stakeholders, semua pemangku kepentingan, baik yang terkait dengan Vaskes, media atau saluran pembayaran, kemudian institusi pemerintah, kemudian badan usaha dan lain-lain, termasuk juga dengan penggiat IT. Nah, karena memang disitulah kita sekarang harus memperkuat JKN melalui IT. Karena tanpa itu mungkin sudah selesai. Iya Pak, banyak kan dengan jumlah pegawai kita BPJS Kesehatan dibandingkan dengan penduduk Indonesia udah sangat jauh ya Pak. Betul. IT inilah yang menjadi penjembatannya gitu. Tapi menarik yang disampaikan Bapak tadi bahwa BPJS Kesehatan ini khususnya Direktorat IT tidak hanya menciptakan aplikasi tapi memastikan juga aplikasi itu benar-benar dimanfaatkan dan sesuai dengan harapan. Nah, ini kalau saya lihat kan Bapak juga sering nih Pak datang ke rumah sakit, kunjungan ke peserta, ngecek di lapangan. Itu kalau boleh tahu nih, boleh di-spill nggak sih Pak gimana sih Pak tanggapan masyarakat dengan adanya kemudahan aplikasi ini? Ya. Saya sering belusukan. Siap. Ke Hebat rumah sakit, ke Vaskes, dan juga saya sering diminta mengisi sebagai narasumber di seminar-seminar oleh asosiasi-asosiasi fasilitas kesehatan, kemudian juga organisasi masyarakat untuk menjadi pembicara. Itulah momen saya untuk menyampaikan bahwa sekarang itu BPJS sudah berubah loh. Pelayanannya seperti ini, yang tadinya sulit sekarang kita mudahin. Tadinya panjang sekali kita potong. Kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi. Hal yang tadinya dianggap BPJS itu hanya ribet, kemudian kalau ngeklaim lama, sekarang jadi lebih cepat. Dan yang kedua, kita juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Tolong dong, kita ini JKN kita jagain bareng. Jangan sampai defisit. Defisit yang rugi bukan hanya BPJS. Semuanya ya, Pak. Masyarakat. Semua ekosistemnya juga kena imbasnya. Pasti. Makanya ini semacam sebagai crystal ball. Iya. Crystal ball itu jangan sampai pecah nih. Benar. Jagain nih. Sekali benar. pecah meskipun di lem bagus, tetap nggak akan sempurna. Betul Pak, betul banget. Kita jagain ini. Sekarang ini adalah milik bersama. Iya, Ini program adalah mereka itu punya bersama. semua ya Pak ya. Itu semua. Makanya tadi collaboration
we are faster, stronger, Stronger, better. Kita bergoyong semua. Tertolong. Sesuai dengan logo BPJS Kesehatan. Itu. Ada 4 orang yang saling berpegangan. Nah, Ada ya. BPJS Kesehatan, ada pemerintah, ada Vaskes, dan ada masyarakat di situ. Keren. Cocok. Itu dia. Iya. Saya senang sekali, makanya saya senang ke lapangan itu sebenarnya saya mendengar. Oh iya. Terus bagaimana Pak respon dari publik Pak atau masyarakat atau pasien Pak? Sangat positif. Oh, Justru iya. bahkan beberapa masyarakat, kemudian organisasi masyarakat, Vaskes, kapan kita lebih cepat lagi, Pak? Oh. Ini serius. Udah cepat, mau lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Kenapa? Baru datang langsung sembuh. Karena rumah sakit itu kan juga bagaimana supaya biayanya juga bisa dikendalikan. Oh iya benar dong. Benar, betul. Karena kan ini ekosistem ini pasti berkaitan. Iya, terus peserta kepingin kalau sakit cepat diobati. Betul, Pak. Iya. Cepat sehat. Kalau bisa baru datang langsung obatnya jangan pulang. Itu masuk kategori paranormal. Paranormal sendiri paranormal di atasnya lagi. Tapi kalau bicara ini Pak, kan inovasi itu tidak pernah berhenti. Never stop. Kita tidak pernah berhenti di satu posisi. Kita pasti perkembangan zaman kita mengikuti Iya, Pak. iya. Boleh di-spill nggak sih Pak? Ada nggak sih Pak inovasi-inovasi yang mungkin akan di-launching lagi atau mungkin akan dihadirkan lagi oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah atau untuk menjawab tantangan dari masyarakat Pak? Ada. Ada nih. Kalau sekarang yang sudah pilot project di beberapa rumah sakit, 46 rumah sakit adalah Freestar. Itu apa? Freestar. Apa itu Freestar, Pak? Sosis. Freestar itu sosis. Bukan, itu. Sosis apa tuh namanya itu? Fiesta. Oh, Fiesta ya? Oh iya. Ketahuan kalau pagi makannya itu ya. Iya. Nugget itu. Nugget ya. Iya. Terus kemudian Freestar itu apa sih? Freestar itu singkatan dari Face Recognition BPJS Kesehatan. Oke. Face Recognition itu pengenalan wajah. Iya. Jadi kalau wajahnya itu kalau kita pernah ke bandara, di imigrasi, kemudian pernah juga naik kereta api. Iya benar. Tuh, Pak, kereta api. Iya naik wus. Yes. Kemudian ada juga di KAI itu kan kita bisa sekali kita direkam wajah kita atau connect dengan Dukcapil, dia langsung bisa nggak perlu lagi. Dimanapun kita nanti mau naik langsung terdeteksi. Itu fungsinya buat apa Pak di BPJS itu Pak? BPJS itu untuk memverifikasi bahwa memang benar pasien ini yang berobat. Untuk meminimalisir meminimalisir orang yang datang sesuai dengan ini. Kalau takutnya ada yang salah menggunakan ya Pak ya. Jadi kalau kemarin ini melengkapi sistem verifikasi kita yang menggunakan fingerprint. Dia kalau fingerprint saya pernah. Fingerprint. Nah, fingerprint itu kadang-kadang beberapa orang itu ininya hilang. Sering kerja lama, jadi dia tipis. Karena mungkin dia sakit. Iya. Ada pengobatan. Iya. Kalau udah harus tangannya bagus jangan sering nyuci. Itu laundry aja. Kalau teman saya bukan gara-gara itu Pak, gara-gara nggak muat fingernya Pak. Jadi benar-benar segitu. Manis. Lewat saya, Pak. Lewat Pak. Akhirnya kebaca Pak. digabung. Kebaca Pak. Gitu. Kalau teman saya kebaca Pak. Iya, itu upaya kita untuk lebih meningkatkan akurasi. Akurasi yang datang berobat memang orang-orang yang sesuai dengan identitasnya. Sehingga efektif nanti ketika memberikan Kan nggak pengobatan. mungkin brosis atau Yuma terus bawa kepalanya orang. Iya. Benar. Jadi artinya kita juga selain meningkatkan pelayanan juga meningkatkan akurasi terkait dengan pelayanan tersebut. Wah, biasa. Ini kaitannya dengan bagaimana kita menjaga sustainabilitas keuangan. Benar kita. dong, Iya benar. Jadi kita tidak hanya menerima iuran kemudian kita membayarkan ke rumah sakit, tapi bagaimana mengelola ini supaya tepat sasaran. Iya, itu. Tepat sasaran. Karena biar menjaga tadi Pak sustainabilitas ya Pak ya. Sustainabilitas makin efektif, makin efisien, makin tepat sasaran juga dan akhirnya akan bisa mengurangi potensi-potensi fraud ya Pak. Tapi ini Pak, saya penasaran Pak, Ya. dengan semua inovasi yang Bapak udah bikin, dengan banyaknya antusias masyarakat dalam menggunakan. Tadi aja sempat disinggung berapa banyak penggunaan Pak Mobile JKN Pak? 30 hampir 38 juta. 38 juta penggunaan. juta loh. Dan itu paling banyak dari fitur-fiturnya itu adalah penggunaan, kalau nggak salah sempat saya baca itu perubahan data ya Pak ya? Iya. Paling banyak fiturnya dari Mobile JKN itu perubahan data, Dalam- ngecek status data kepesertaan Oke. apakah aktif atau dia tidak aktif. Dan hal itu menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan dan benar-benar membantu nih aplikasi. Betul. Nah, pertanyaannya adalah Pak, apa sih Pak yang telah diraih oleh BPJS Kesehatan melalui semua inovasi dan kemudahan yang dihadirkan bagi peserta Pak? Saya yakin pasti ada. Pasti ada sih Pak. Ya memang ini bukan tujuan kita sebenarnya. Oke, bukan Tujuan tujuan kita tadi bagaimana menjaga pelayanan semakin baik, Ya. semakin mudah, efisien, Benar. everybody happy lah. Everybody happy. You Meskipun- happy, I'm happy, everyone happy. Win-win solution. Win-win solution. Win-win solution.
saya mau ngejokes itu takut saya. Untuk Bapak sendiri yang ngejokes. Saya membridging. Nah, jadi poinnya adalah kita sebenarnya tujuannya adalah menjaga sustainabilitas keberlangsungan program JKN ini. Iya. Karena ini adalah amanah undang-undang. Benar. Ini adalah tugas mulia. Benar. Tugasnya itu. Jadi itu yang harus kita kerjakan, terus melakukan improvement, yang kemudian juga mempercepat proses, Ya. internalisasi. Sekarang bukan hanya digitalisasi, tapi kita juga mengarah ke artificial intelligence. Yes, Ini iya, sekarang iya. yang kita lakukan. Nah, tetapi ternyata ada pihak-pihak yang ternyata mengamatin kita. Oke. Kita juga nggak tahu, Iya, tiba-tiba iya. ternyata kita Dilirik ya, Pak, ya? Dilirik. Iya. Dilirik. Wow, Loh, ada yang unik nih. Iya, ternyata ada yang memberikan penghargaan kepada kita. Oke. Baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya. Internasional dapat penghargaan juga, Pak? Iya, betul. Jadi nggak cuma domestik ya, internasional dapat. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Yang pertama, ya kalau kita di Indonesia itu dapat Top Digital Award tahun 2023 dan sebelumnya 2022 dapat juga tuh. Oh, Top Digital Award 2022, 2023. Nah, itu udah. Oke. Yang pertama ada juga di tahun 2021. Apa itu, Pak? Sama Top Digital Oh, Award. 3 tahun. Kita tahu loh, 21, 22, 23. Itu apa? Itu maksudnya apa, Pak? Top Digital ini apa, Pak? Dalam Digital artian itu adalah terkait dengan pengelolaan tata kelola digital, Oke. kemudian mendapat, yang paling penting dirasakan nggak sih? Oh iya, Kita bikin-bikin iya, tapi iya, nggak iya, ada iya. dampaknya. Percuma dibikin tapi nggak dirasakan ya, Pak ya. Betul, Oke. Istilahnya nggak menghasilkan bukan hanya result, Iya, tapi iya. outcome termasuk juga bagaimana Iya, dampak iya, sosial, iya, iya. social impact. Iya, ada output, outcome, ada outtakes. Nah, Ya. benar betul. Dihitung ya, Pak ya. Dihitung ya mereka, jangan-jangan ini bikin tapi nggak dipakai. Iya. Dipakai juga nggak ada dampaknya. Iya, iya, iya. Betul. Makanya kan kita merubah culture sebenarnya. Betul. Benar. Tadinya orang nggak mau antri, Yes. tadi antrinya juga masih pakai Yes, senyap. yes. Nah, sekarang kita merubah, sebenarnya kita mendidik masyarakat untuk melakukan shift paradigm. Yes. Shifting paradigm. Iya. Yes. Paradigmanya untuk diubah. Iya, dan kemudian ternyata ada penghargaan juga oleh GML Performance Consulting dan majalah Kontan atau tabloid Kontan. Tabloid Kontan juga. Kontan. Oke, Itu oke. dua Oke, oke. tahun 2023 lalu. Yang pertama, the best in executing digital transformation in public service agency. Oh. Dan saya juga, ternyata kita dikasih penghargaan ya. Iya. Karena kita public service Executing itu ya. digital transformation. Iya. Eksekusinya bukan konsep. Iya. Kemudian yang kedua ada the best Chief Digital Officer in Public Service Agency Digital Transformation. Oke, Jadi siap. dari Digital Officer-nya juga dapat. Siap. Terkait juga yang terkait dengan hal ini tentunya juga ini berkat kerja bersama. Oh iya dong. Bukan hanya, Iya. yang kedua bukan hanya IT sendiri, ada dari komunikasi, ada juga dari unit yang ada yang unit kerja yang Iya, lain. iya, betul, di Pak. BPJS. Dan yang paling penting ini juga di buy-in oleh stakeholders. Benar. Itu memangku kepentingan dan Iya. peserta. Benar. Kalau kita bikin sebagus apapun tapi nggak dipakai, Yes. Cuma doang. Iya, benar. Ada aplikasinya tapi nggak ada yang makainya. Benar. Iya. Jadi penghargaan itu bisa dikatakan itu hasil kerja kita semua ya, Pak ya. Semua. dan itu kita lakukan improve. Betul, Makanya tadi betul, proses kan iya. nanya sama Yoma, Iya. Pak Bapak sering jalan. Iya, saya memastikan namanya memvalidasi. Ya, validasi. Oh Pak, ini kurang ini, oke. Iya. Jadi Oh, Pak, ini Bapak itu. tuh bukan tipe yang cuma diem di belakang meja, Iya, enggak dengerin laporan bawahan, Enggak, langsung enggak. oke, nggak gitu Bapak Enggak, itu. enggak. Dia mendengar langsung ke lapangan. Iya dong. Ini bener-bener berjalan nggak nih? Betul. Nah, Dan saya dengerin. Kadang-kadang masyarakat kan banyak masukan nih. Kenapa? Iya. Itu tadi kita pakai untuk kita langsung perbaikan terus. Siap. Terus sampai sekarang. Ini sama dengan yang kita lakukan sekarang. Oh iya. Kalau kita nggak melakukan continuous improvement, Yes. mungkin persoalan BPJS akan semakin banyak. Semakin banyak. Dan yang betul. kedua, jaga bagaimana JKN ini terus bisa sustain. Betul. Itu poin pentingnya. Wah, Never stop luar biasa. improvement ya, Pak ya. Jadi emang kalau bisa kesimpulan bahwa seluruh pencapaian inovasi-inovasi ini sebenarnya kembali lagi untuk kemaslahatan kita bersama. Itu ya. bukan tujuan utamanya. Bukan tujuan utamanya. Itu adalah sebuah bonus. Bonusnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan program ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih cepat. setara untuk Betul. semuanya. Oke. Bener-bener win-win solution semuanya itu diciptakan bersama dan satu ekosistem ini saling mendukung. Siap. Satu yang bikin kita surprise, ternyata ada salah satu majalah di internasional ya, kalau nggak salah di Thailand atau di Taiwan itu tahun lalu ngundang kita. Oh, iya. Nggak tahu ternyata dapat penghargaan juga. Oh, terkait? Terkait dengan tadi digital transformation. Dan Oke, bagaimana bahkan kita-
negara luar juga melirik Iya. kita ya Pak ya. Betul. Oh iya, karena tidak salah juga Mas Is, karena juga banyak juga negara-negara lain yang berkunjung ke sini. Ya. Betul. Mampir ke command center BPJS Iya, Kesehatan. jadi benchmark kita. Jadi benchmark bagaimana BPJS Kesehatan dapat mengelola dan melihat data real secara langsung, data seluruh vaskes seluruh Indonesia itu dalam sebuah layar gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi memang ada beberapa yang kita lakukan, kadang-kadang kita bisa share lah kepada mereka. Iya. Kecuali yang Iya. sifatnya itu data pribadi. Iya benar. Betul. Iya. Saling memperbaiki. Ini share inovasi ya Pak ya. Ya. Soal inovasi itu bagian dari kolaborasi. Benar. Iya, betul, Tidak betul, hanya betul. nasional, internasional juga Betul. bisa. Karena BPJS Kesehatan juga sekarang hadir di kancah internasional, di Betul. ISA itu. Betul. Yang paling penting itu semua inovasi itu pelayanan itu untuk mencapai lebih mudah, lebih cepat dan setara itu selalu perlu continuous improvement. Benar, Gitu. benar. Dan kolaborasi juga sangat penting bersama untuk membangun ekosistem JKN. Oke, siap. Betul. Berarti yang dapat kita sampaikan adalah dari seluruh inovasi yang telah diciptakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya Direktorat IT, itu pasti tujuannya untuk mempermudah peserta, mempercepat, dan juga menjawab tantangan dari peserta dan menjawab tantangan pertumbuhan perkembangan zaman. Iya. Dan juga merubah persepsi publik nih, yang dulu bilang BPJS antrinya 8 jam. Betul, Memang betul. itu pernah terjadi di era-era beberapa waktu yang dulu ya Pak ya. Tapi hal itu menjadi pembelajaran buat kita ya Pak ya. Betul. Akhirnya gimana cara bikin orang biar nggak antri 8 jam, nggak ngantri sendal gitu kan. Akhirnya diciptakan lah ya Pak ya, inovasi-inovasi Ya. mobile JKN, Pandawa, Betul. care center, website semuanya. Ya. Dan itu luar biasa Pak. Luar biasa, Sangat Pak. membantu sih Pak. Ini benar-benar nih. Ya, dan itu bekas semua loh, Oh. bukan hanya Direktorat IT. Oke. Iya, tentunya dari direktorat lainnya dan juga dari stakeholder, Stakeholder, paling penting. vaskes, Ya. pemerintahan, Dan peserta. peserta tentunya sebagai pengguna dan juga sebagai memberikan masukan kepada Luar kita. biasa. Terima kasih banyak, ini benar-benar Ya. sangat daging sekali bahasan kali ini ya, benar ya. Dan semoga masyarakat dapat memanfaatkan inovasi yang diciptakan oleh BPJS Kesehatan ini dengan benar-benar sebaik mungkin. Betul. Dan juga dimanfaatkan maksudnya jangan sampai menyalahgunakan ya. Jangan sampai menyalahgunakan, tetap pahami alurnya segala macam. Betul. Wah, terima kasih banyak Bapak Saya sudah mungkin hadir hari ini. bisa berikan. Ada nggak Ya, Pak? Pak, Mungkin silakan, ya? Pak. Mau Mungkin sampaikan disampaikan pesan, closing Pak. statement Pak. Baik, digitalisasi atau transformasi digital itu adalah suatu keniscayaan. Oke. Kita nggak bisa menghindari, menunda, atau bahkan menghapus digitalisasi. Benar. Manapun kita berada, digitalisasi dan transformasi digital pasti menghampiri kita. Siap. Karena sejatinya digitalisasi dan transformasi digital itu adalah suatu gelombang perubahan dunia yang kita nggak bisa hindari. Ya. So, kita harus siap melakukannya atau tidak. Oke. Nah, jadi paling penting adalah bagaimana kita bisa menentukan masa depan yang tidak jelas. Oke. Kita sebut dengan VUCA. Volatile, uncertain, complex, dan ambiguity. Oke. Caranya kita harus menciptakan masa depan itu bisa kita kendalikan. Ya, jadi kalau kita tadi VUCA nggak jelas, sekarang kita jawab dengan VUCA juga. Oh. Nah, VUCA VUCA ini tadi- apa nih, Pak? VUCA yang pertama adalah punya visi. Visi. Kita harus punya visi atau vision. Iya. Itu harus understanding. Memahami ya. Ya. Kemudian yang C yang ketiga adalah kita harus clarity, harus clear. Harus jelas lah ya. Jelas. Pak. Ya, yang terakhir yang terakhir tadi ambigu, Yes. sekarang menjadi agile. Oh. Nah, Agile. caranya siap nggak siap, suka nggak suka, kita harus melakukan digitalisasi. Digitalisasi. Dengan digitalisasi atau transformasi digital, Yes. kita bisa meng-create masa depan, create the future. Yes. Kemudian kita bisa control the future, Yes. mengendalikan masa depan, Benar. dan kita bisa melakukan bagaimana kita mendrive masa depan. Oke. Dengan apa? Digitalisasi. Digitalisasi. Oke. So, Yes. kalau kita nggak melakukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Ya, 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 Kalau ya. bukan kita, Siapa lagi? Siapa lagi? Betul. So, the world, the heart in your hand, the heart in your hand. Kesehatan di tanganmu. Iya, the health in your hand. The heart in your hand. Ya, Ya, jadi kesehatan ada di tanganmu. Yes. So let's make it happen. Make it Ya, happen. mari kita jadikan. Dan salam transformasi digital. Pasti bisa. Because together Well, we are faster, stronger, and better. Luar biasa sekali. Luar biasa.
makin semangat ya, benar-benar emang BPJS Kesehatan itu sudah menutup semua potensi-potensi celah-celah untuk terjadi masalah di situ dengan digitalisasi. Termasuk hari ini kita podcast digitalisasi informasi. Siap. Jadi kita harus nunggu TV, sekarang podcast di mana? Betul kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tuh kami terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Dan sudah bisa sharing ilmu kepada kita semua. Oke. Itu semua podcast kita kali ini dengan Bapak Edwin Aristiawan, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Sangat luar biasa sekali dan seru sekali. Jangan lupa untuk ikut terus podcast selanjutnya dengan narasumber lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share semua video ini di sosmed teman-teman. Saya Brosis dan saya Yoma. See you next time. See you. Thank you. BPJS Kesehatan.